Welcome to video pembelajaran seni rupa bersama Miss Esther Kyun. Materi kita hari ini membuat karya seni rupa sederhana dari bahan daur ulang subunit 43 Kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi fungsi bahan, alat, dan proses pada pembuatan karya seni rupa sederhana dari bahan daur ulang. Yang kedua, menganalisis langkah-langkah membuat mozaik dengan kulit telur. Yang ketiga, merancang pembuatan karya seni rupa sederhana dari bahan daur ulang. Perhatikan gambar berikut dan tentukan teknik alat dan bahannya. Kita mau membahas mengenai kreativitas. Kreativitas dalam mengolah bahan menjadi karya seni rupa komposisi dari bahan tak terpakai. Kreativitas menurut Utami Munandar 1999-20 adalah sebuah proses atau kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi, mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. Steinberg dalam Aviva 2007 mengatakan seseorang yang kreatif adalah seseorang yang dapat berpikir secara sintesis. Artinya, dapat melihat hubungan-hubungan di mana orang lain tidak mampu melihatnya, yang mempunyai kemampuan untuk menganalisis ide-idenya sendiri, serta mengevaluasi nilai ataupun kualitas karya pribadinya. Mampu menerjemahkan teori dan hal-hal yang abstrak ke dalam ide-ide praktis sehingga individu menjadi meyakinkan orang lain mengenai ide-ide yang akan dikerjakannya. Menurut Dreyfus, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk atau gagasan apa saja pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatannya. Kedua, kita membahas bahan daur ulang. Bahan daur ulang adalah bahan bekas pakai yang diproses untuk menjadi bahan baru. Bahan bekas biasanya berasal dari limbah, sisa proses kegiatan produksi yang tidak mempunyai nilai, tidak berharga, rusak atau cacat. Prinsip-prinsip dalam pengolahan sampah dikenal dengan nama 3R, yaitu reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang-barang yang kurang berguna. Yang kedua, reuse, yaitu pemanfaatan ulang bahan-bahan bekas pakai yang sudah terbuang bisa merusak lingkungan. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang bahan yang sudah tidak berguna menjadi bahan baru yang lebih bermanfaat. Yang ketiga ada alat dan bahan. Bahannya berupa limbah, barang bekas, cangkang telur, papan triplek, kertas karton, lem putih, dan bahan lain yang relevan dengan tujuan pembuatan karya. Nah, alatnya ada gunting, tang, palu kecil, dan alat lain yang relevan. Empat, komposisi. Komposisi merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dalam karya seni rupa yang pertama ada kesatuan. Kesatuan atau unity adalah unsur-unsur yang diutamakan melalui ukuran-ukuran warna, letak, dan perbedaan. Yang kedua ada balance atau keseimbangan, yaitu kesesuaian materi-materi dari ukuran berat dan memberi tekanan pada stabilitas suatu komposisi dalam karya seni. Yang ketiga ada harmoni atau keselarasan, yaitu pemberdayaan ide-ide dan potensi bahan dan teknik tertentu dengan berpedoman pada aturan-aturan lokal baik warna maupun bentuknya. Yang keempat ada proporsi, setiap karya yang diciptakan memiliki perbandingan yang tepat baik dalam bentuk maupun perpaduan unsur-unsur seni rupa. Yang kelima ada irama. Irama adalah urutan atau perulangan yang teratur dari sebuah elemen atau unsur-unsur seni rupa, misalnya perulangan bentuk atau warna. Yang keenam ada intensity atau kesungguhan, yaitu dalam memberi corak warna yang sesuai dengan karakter karya itu sendiri. Misalnya, kesan dramatis menyedihkan. Teknik dalam membuat karya kita hari ini
Ada dua teknik yang digunakan yaitu mozaik dan kolase. Mozaik adalah seni menggabungkan kepingan-kepingan barang menjadi sebuah gambar atau pola yang baru. Kepingan tersebut bisa berasal dari berbagai jenis material seperti kertas, cangkang telur, keramik, dan lain sebagainya. Kolase adalah karya seni yang terbuat dari berbagai macam material berbeda yang kemudian ditempelkan menjadi sebuah gambar unik. Bahan yang biasa digunakan seperti batu, daun ranting, bunga kering, biji-bijian, kerang, atau cangkang. Bisa juga dari bahan olahan seperti logam, plastik, karet, kain, kertas, atau barang lainnya. Langkah-langkah pengerjaannya ataupun proses pengerjaannya: yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti cangkang telur, lem putih, kardus bekas, dan lain sebagainya. Yang kedua, cuci cangkang telur. Yang ketiga, buat sketsa bentuk hiasan. Yang keempat, potong sketsa dengan rapi. Yang kelima, olesi potongan gambar dengan lem. Yang keenam, tempelkan cangkang telur yang sudah dipecahkan sebelumnya menjadi potongan kecil. Yang ketujuh, cat hiasan dinding. Yang kedelapan, gantungan hiasan di dinding rumah. Nah, ini berupa contohnya itu hiasan dinding. Nah, yang mau kita buat adalah gambar menggunakan teknik mozaik. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. See you, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen.